Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Minasan, welcome back again with Kurniawan Ahmad Safarullah di sini dengan nomor induk mahasiswa 1193030047. Oke teman-teman semuanya, saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu. Dosen pertama yaitu Bapak Dr. Haji Ayu Sofyan MSI dan dosen keduanya Bapak Lutfi Fahrurijal SSY MH, dengan tugasnya yaitu untuk mereview pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Oke, langsung saja teman-teman ke pertemuan yang pertama, yaitu berlangsung pada Google Meet, yang mana pada pertemuan ini dibahas oleh Bapak Dr. Haji Ayu Sofyan MSI langsung sebagai dosen pertamanya, yaitu mengenai hukum dan administrasi pemerintahan daerah dan kontrak belajar serta melalui grup WhatsApp yang disampaikan oleh Bapak Lutfi Fahrurijal. Tidak perlu banyak dibahas mungkin untuk pertemuan yang pertama. Langsung saja kepada pertemuan kedua, yaitu membahas mengenai hukum administrasi pemerintahan dan daerah. Di sini seperti biasa ditugaskan untuk mengisi di LMS yang saya isi kurang lebih jawabannya seperti ini. Yang pertama, hukum itu berupa aturan yang di dalamnya ada perintah atau larangan yang bersifat memaksa. Hukum ini terbagi menjadi dua, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, tentunya yang namanya hukum, kalau sudah ada mau tidak mau kita harus mengikuti hukum tersebut karena sifatnya itu memaksa. Dan memang ada hukum itu ada terbagi dua. Yang pertama ada hukum tertulis dan yang kedua ada hukum yang tidak tertulis. Kalau hukum tertulis mungkin kita sudah mengenal. Kalau hukum yang tidak tertulis lebih ke hukum-hukum alam, hukum-hukum masyarakat, hukum-hukum budaya seperti itu. Kemudian nomor 2, administrasi itu bisa diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang memiliki 3 unsur. Nah, yang pertama pengaturan, kebijakan, dan tujuan. Itu yang disebut administrasi. Sehingga kalau dalam suatu organisasi atau dalam suatu perkumpulan, biasanya administrasinya harus bagus, administrasinya harus lengkap. Berarti kalau administrasinya harus bagus, itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama itu pengaturan, yang kedua kebijakan, yang ketiga tujuan. Kemudian nomor 3 masih di pembahasan yang pertama, pemerintah dan pemerintahan. Arti dari pemerintah adalah alat yang menjalankan pemerintahan gitu ya. Sedangkan pemerintahan itu pelaksanaan tugas pemerintah. Pemerintah bisa dikatakan sebagai alat kelengkapan negara. Pemerintahan bisa dikatakan sebagai semua alat kelengkapan negara yang bersama-sama dengan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan itu sendiri. Ya, berarti intinya yang disebut dengan pemerintah itu adalah alat gitu ya, sedangkan pemerintahan itu pelaksanaan tugas pemerintah. Kemudian nomor 4, daerah. Apa itu daerah? Yaitu kumpulan dari beberapa masyarakat yang membentuk kesatuan masyarakat hukum dengan memiliki batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan atas prakarsa sendiri. Yang intinya suatu perkumpulan masyarakat yang memiliki batas wilayah gitu, dan mereka itu berwenang dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Itu di pertemuan kedua. Lanjut kepada pertemuan ketiga, membahas mengenai latar belakang adanya pemerintahan daerah. Nah, latar belakang pemerintahan daerah ada beberapa poin yang saya masukkan. Poin yang pertama yaitu konsekuensi adanya teori pembagian kekuasaan. Ya, karena sebab ditakutkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, tidak mampunya mengurus dan lain-lain. Sehingga beda seperti negara-negara monarki yang mana pemerintahannya itu hanya oleh raja-raja saja tanpa membagi kekuasaan. Sedangkan latar belakang adanya pemerintahan daerah ini lahirnya biasanya di demokrasi.
dengan adanya pembagian kekuasaan. Nah, nantinya lahirnya ke otonomi daerah, otonomi desa dan lain sebagainya. Kemudian dianutnya konsep negara kesatuan. Hal ini merujuk pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan itu memiliki beberapa indikator. Nah, negara kesatuan yang dimaksud di sini atau negara Indonesia yang disebut negara kesatuan ini memiliki beberapa indikator. Indikator yang pertama, kedaulatan tertinggi ada pada pemerintahan pusat atau pemerintahan nasional gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin di Jakarta gitu. Di presidennya tentu. Yang kedua, indikatornya adalah penyerahan wewenang kepada pemerintahan daerah. Ya, diberikan otonomi gitu, wewenang untuk mengatur daerahnya gitu. Kemudian yang ketiga, tidak ada satuan pemerintah yang lebih rendah mempunyai sifat stat pembentukan dan pemekaran daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang terdapat pada pasal 31 ayat 3, pasal 32 itu. Ya, yang intinya di poin nomor 2 ini, walaupun kita itu dibagi-bagi dengan otonomi daerah dengan kebebasan, tapi kita tetap satu kesatuan yang mana harus tetap merujuk kepada pusat yang ada di mana tadi disebut kedaulatan tertinggi yang ada berada di pusat atau pemerintahan nasional. Nah, kemudian kita menuju kepada pertemuan yang keempat, yaitu mengenai asas penyelenggara pemerintah daerah. Yang pertama ada yang disebut dengan asas desentralisasi. Ini ada dalam pasal 1 huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ada perubahan mengenai definisi desentralisasi ini, yaitu yang tertera pada pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, masih samalah arti desentralisasi ini, bagaimana pemerintah itu memberikan keleluasaan, memberikan otonom kepada pemerintahan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Tujuan desentralisasi ini yaitu yang pertama, meringankan beban pekerjaan pusat. Ya, takutnya kalau dipegang semua oleh pusat, karena apalagi Indonesia gitu kan, ya negara yang berpulau-pulau, berdaerah-daerah yang banyak gitu, takutnya kewalahan pusat sehingga terjadi kacau balau, kemudian perpecahan dan sebagainya. Akhirnya dibagi-bagilah, disebut dengan desentralisasi. Kemudian tujuan yang kedua, tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Nah, masih sama untuk meringankan mungkin ya tujuannya. Kemudian yang ketiga, pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan. Ya, yang mana intinya nantinya pusat itu tidak terlalu banyak mempermasalahkan permasalahan-permasalahan daerah, tapi lebih permasalahan yang lebih nasional gitu, menyeluruh. Bahkan nantinya ke internasional itu akan dipegang oleh pusat gitu. Kalau masalah daerah itu dikembalikan kepada daerahnya masing-masing. Kemudian asas yang kedua yaitu asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari alat kelengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Hal ini berdasarkan pasal 1 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Nah, ciri-ciri dekonsentrasi biar tidak bingung kita sebutkan saja. Yang pertama, bentuk pemencaran adalah pelimpahan. Yang kedua, pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri. Yang ketiga, yang dipancarkan bukan urusan pemerintahan tapi wewenang untuk melaksanakan sesuatu. Yang keempat, yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri. Nah, langsung aja lah biar cepat. Yang ketiga ada asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi dan tugas pembantuan ini bentukan dari desentralisasi, yaitu sama-sama diberikan pemerintahan pusat. Otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Arti lain yaitu otonomi adalah suatu yang bermakna kemandirian atau kebebasan tapi bukan kemerdekaan.
Nah, itu yang dimaksud dengan otonomi. Mungkin ya di poin terakhir disebutkan yang dimaksud dengan otonomi adalah kemandirian, kebebasan, tetapi bukan kemerdekaan. Berarti dia tetap harus mengacu kepada pemerintahan pusat. Kemudian ke pertemuan yang kelima, yaitu membahas mengenai pembagian urusan pemerintahan. Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Nah, jadi fungsi-fungsi ini yang berupa hak dan kewajiban setiap tingkatan dengan mengatur dan mengurusnya sendiri akan berubah menjadi suatu kewenangan dalam masyarakat yang bertujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan. Nah, itu pertemuan nomor 5. Kemudian ke pertemuan nomor 6 kita membahas mengenai otonomi. Secara etimologi, otonomi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan, sehingga otonomi diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Ya, tadi disebutkan sebagai cara bagaimana pemerintahan daerah mandiri dan bebas untuk mengatur daerah dan masyarakatnya, namun dikatakan tidak merdeka. Nah, jenis-jenis otonomi ini ada 3. Yang pertama ada otonomi material, yang kedua ada otonomi formal, yang ketiga ada otonomi real. Nah, di lain kesempatan kita akan bahas mungkin ya, karena ini video terlalu panjang. Langsung saja kepada pertemuan yang ke-7, membahas tentang ajaran rumah tangga daerah. Ya, kalau membahas rumah tangga mungkin tidak asing lagi di telinga kita mungkin ya, tiap orang sudah mengenal. Namun kita akan lebih berbeda lagi. Di sini rumah tangganya rumah tangga daerah gitu, yang lebih luas. Ajaran rumah tangga daerah. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengertian dari sistem rumah tangga daerah itu adalah suatu tatanan atau aturan yang mana di dalamnya ada cara-caranya seperti membagikan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurusi pemerintahan pusat dan daerah berdasarkan golongannya sistem rumah tangga daerah itu. Nah, yang mana ada 3, yaitu sistem rumah tangga formal, kemudian ada sistem rumah tangga material, kemudian ada sistem rumah tangga nyata real, yang bersama dengan otonomi lah. Nah, itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan mengenai review pembahasan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi manfaat itu, khususnya bagi saya yang mempelajarinya, umumnya bagi semuanya yang mendengarkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membantu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.